You beat all of your opponents at what they do best. You knocked out Volk, you submitted Charles Oliveira, you submitted Dustin Poirier, you now submitted another jiu-jitsu practitioner. Is this an intentional part of the game plan? Just one word. It's called best fighter in the world. That's it. Islam Ramazanovic Makhachev merupakan petarung terbaik pound for pound UFC dan secara aklamasi dianggap sebagai petarung terbaik di dunia saat ini. Ya, hal ini karena selain prestasinya memang berada di puncak, para pesaing pound for pound UFC lainnya telah tumbang di tahun ini, yaitu Ilia Topuria, Khamzat Chimaev, dan Alex Pereira, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai rankingnya. Banyak yang mulai khawatir dengan kutukan tahun ini, di mana banyak juara dominan telah tumbang satu persatu, namun aura Makhachev tampak berbeda dari mereka, sehingga para fans pun masih tetap yakin dengan kemampuannya. Apalagi jika dibandingkan dengan Topuria dan Khamzat, lawan Makhachev ini bukanlah big underdog. Justin Gaethje dan Sean Strickland begitu diremehkan menjelang pertandingan, tapi untuk Ian Carey, media dan bandar tidak meremehkannya begitu saja, karena kenyataannya Ian Carey merupakan petarung hebat yang memiliki peluang menang nyata. Posturnya yang besar dan panjang, serta kemampuannya dalam mengatur jarak, dipercaya bisa menyulitkan Makhachev untuk menginisiasi takedown andalannya. Tapi secara jujur saya mengatakan, betapapun hebatnya skill set Ian Carey, Islam Makhachev sangat layak untuk diunggulkan sebagai favorit, karena pada titik ini sebagai fans awam, saya tidak bisa merasakan bahwa Ian Carey bisa meng-out-wrestle atau meng-outstrike Makhachev begitu saja. Lalu mengapa ia sangat sulit untuk ditaklukkan? Simak penjelasannya berikut ini. Ian should get the Islam fight. You think he can beat him? No, I think Islam will get him down, and I think Islam will probably submit him. Selamat datang di segmen Profile, di mana dalam video kali ini kita akan membahas mengapa sangat sulit untuk mengalahkan Islam Makhachev di titik ini. Sebagai disclaimer, konten ini adalah konten suka-suka sebagai fans biasa, bukan seorang ahli ataupun praktisi. Jadi jika ada kesalahan atau hal yang membuat teman-teman tidak setuju, silahkan langsung kritisi di kolom komentar. Karena di konten Discord What If kemarin, saya lupa memberikan disclaimer, jadi saya dikira Asbun meramalkan akan terjadi event Nurmagomedov versus Topuria. Ya, meskipun sudah saya tuliskan dengan besar di judul video sebagai what if, tapi ya anggap saja itu kesalahan saya karena tidak memanjakan beberapa penonton yang mungkin terlalu jenius atau terlalu sibuk sehingga tidak mau membaca konteksnya. Dan sekarang mari kita bahas beberapa faktor yang membuat Islam Makhachev sangat sulit ditaklukkan di titik ini. Faktor pertama adalah Islam Makhachev merupakan seorang muslim yang taat. Ya, saya tahu saya berkali-kali mengatakan bahwa kanal YouTube ini bukanlah kanal MMA jalur agama. Tapi jangan buru-buru emosi dulu, karena saya tidak membawa pembahasan ini ke pembahasan teologis atau keimanan. Maksud saya menyebutnya sebagai muslim taat adalah karena memang sudah bukan rahasia lagi, muslim yang taat adalah modal terbaik dalam dunia olahraga. Sebaik-baiknya petarung di dunia barat, hal-hal seperti datang ke pesta, minum alkohol, atau bahkan main perempuan adalah hal yang sangat normal bagi atlet dan tak terkecuali adalah petarung. Memang betul para petarung UFC yang disiplin menerapkan batas tertentu agar tidak merusak tubuh dan konsentrasinya. Jadi biasanya 3 hingga 6 bulan sebelum pertandingan, para petarung akan jeda dan puasa pesta, alkohol, hingga main perempuan. Sedangkan untuk Makhachev tentu tidak pernah melakukan itu. Ia tidak menyentuh hal-hal yang bisa menghambat karirnya sebagai petarung karena memang hal tersebut juga melanggar syariat agama. Joe Rogan sendiri mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling disiplin dan modal yang luar biasa untuk para petarung. Jadi dalam kacamata kedisiplinan, sangat sulit melawan petarung yang taunya hanya sholat, latihan, istirahat, dan begitu terus dalam mengisi hari-harinya.
Kalau ingin hiburan, paling ya hanya nongkrong, mancing, atau hal-hal random lainnya. Ya kalau untuk orang Indonesia yang mayoritas muslim, tentu akan relate dan gak terlalu berasa beristimewa. Tapi dalam kacamata media barat, tentu hal tersebut adalah super istimewa untuk menjaga fokus. I love that shit. I love the UFC, man. There's this one fighter in the UFC, okay, his name is Islam Makhachev. He's a champion right now. Yeah, bro. He's also a Russian Muslim, which, why would you fight that guy? A Russian Muslim? Are you serious? That is like the scariest nationality and like the most disciplined religion. You're gonna fight that guy? Dude, I'll fight like a French Mormon. You know? Like a Canadian Scientologist. This guy sucks. Fucking pussy ass bitch. Tom Cruise worshipper, you know? Russian Muslim though, that guy's just punch you in the face with the power of Allah behind him. Just calling you brother as he beats your ass, you know? Brother, you have to stop this. Faktor kedua adalah lingkungan yang super baik. Islam Makhachev sudah dari awal berguru pada Abdul Manap, sehingga meskipun bukan berasal dari kampung yang sama dengan Habib, Makhachev sudah dianggap sebagai bagian keluarga Nurmuhammadov. Islam Makhachev memiliki kawanan dan ekosistem yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Inilah yang membedakannya dengan Khamzat Chimaev. Meskipun sama-sama pribadi muslim yang taat, tapi Khamzat masih sering keluyuran karena dia memiliki teman yang banyak di berbagai negara, sehingga sedikit banyak itu berpengaruh pada tingkat kedisiplinannya. Dan terbukti Khamzat sangat kesulitan dalam hal potong berat badan. Tapi Makhachev berbeda. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang kurang lebih satu pemikiran sama dengan dirinya, sehingga mindset untuk sabuk putih atau terus berlatih ia tetap pertahankan. Makhachev juga masih memiliki sosok yang dianggap lebih tinggi darinya, yaitu Habib, agar bisa mengontrol Makhachev. Yap, sehebat-hebatnya resume Makhachev, Makhachev selalu mendengarkan nasihat Habib dan Javier Mendez, sehingga Makhachev tidak offside dan tidak keluar dari game plan yang sudah dibentuk. Memang betul sesekali Makhachev ikut Habib melancong ke berbagai negara, tapi itu hanya bagian dari liburan dan bukan rutinitasnya. Karena itu, Makhachev bisa menjaga tingkat kedisiplinannya berkat lingkungannya memang mendukungnya seperti itu. Tapi Bang, Jon Jones nyatanya tetap paling hebat, padahal dia bad boy luar biasa. Ya, Jon Jones mah anomali, dan secara khusus pernah dibahas oleh Abdul Manap bahwa bakat dan kemampuannya murni anugerah dari Tuhan, sehingga secara potensi belum ada yang bisa menyainginya. Jadi gak terlalu disiplin juga gak masalah, karena Jon Jones adalah Jon Jones. Ya meskipun pernah pakai steroid juga sih. Kita kembali ke Makhachev bahwa dengan didukung lingkungan seperti itu, Makhachev berhasil membentuk mentalitas white belt yang haus akan berlatih. Makhachev sadar bahwa dirinya bisa dikalahkan, tapi hanya oleh orang yang lebih keras berlatih dari dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini ada pesaingnya yang berlatih lebih keras dari dirinya? You know, I just always tell, somebody, like people, like fighters can beat me, but who can beat me? Who training more than me? But I know nobody training more than me. That's why I have like mentally I'm ready, physically I'm ready, and I can fight with anybody. Faktor ketiga adalah skill set yang super lengkap. Yap, sudah bukan rahasia lagi bahwa sangat sulit untuk mengalahkan petarung dengan skill bertarung yang lengkap karena dia bisa mendikte jalannya pertandingan. Banyak yang mengatakan bahwa Ian Garry pasti menang jika bisa menahan takedown Makhachev. Tapi apakah sudah pasti? Ya, saya setuju Ian Garry punya peluang bagus jika main striking, tapi tidak ada jaminan juga, karena striking Makhachev juga bukanlah hal yang bisa disepelekan begitu saja. Ancaman takedown yang begitu menakutkan sudah terbukti membuat striker seperti Dustin Poirier dan Alexander Volkanovski kesulitan. Dan yang lebih penting lagi adalah, apakah Ian Garry benar-benar mampu menahan takedown dan kontrol Makhachev?
Seperti yang sering saya bahas bahwa meskipun lawan pasti tahu Islam Makhachev pasti menembakkan takedown, tapi banyak yang tidak menduganya kapan dia menembakkan takedownnya. Karena saat stance berdiri, Makhachev berdiri layaknya seorang striker, bukan grappler. Sehingga Makhachev bisa men-takedown lawannya dengan relatif mudah atau memberikan serangan pukulan dan tendangan yang tak terduga. Yaps, saya tidak mengatakan Ian Garry mustahil menang, tapi secara data memang sangat sulit bagi Ian Garry atau siapapun di kelas welter saat ini untuk mengalahkan sang juara. Islam looked like Michelangelo sculpted. He's as good as it gets. He's as good as it gets. He's the most complete fighter on the roster because he submits people. Like he submitted Poirier in the final round. But then he can also knock you out. He literally does everything. He's one of the best wrestlers in the sport. His top control and his squeeze is insane. Yeah. Like remember when he tapped out Drew Dober? He got a hold of Drew Dober. It's like Drew Dober had zero chance of moving. He wasn't going anywhere. He was just crushed. It was like he was fighting a man twice his size. And Islam just took him down and tapped him out within the first 2 or 3 minutes. Tapped him out to the point where you're like, please tap, fucking tap, dude, just tap. It looked like he was gonna break his fucking arm apart. Demikian segmen profile kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan ulasan tersebut? Atau Makhachev akan ikut mengalami kesialan juga di tahun ini, sama seperti para juara dominan lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan update informasi dan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.